Allahumma arhamna bil Quran. Ada satu lagi yang sorbannya melintang ke atas itu. Allahu Akbar. Ketua Mubalik seluruh Indonesia. Innalillahi. Ketua Mubalik tapi nggak pernah ceramah di masjid. Memang terang pembohong kelas berat. Mokhtar Ngabulin itu. Tahu sekarang sudah dipecat Jokowi atau gimana itu? Masalahnya sudah nggak muncul di publik. Jadi kami bukan mualaf. Kalau mualaf orang yang dibujuk. Kami nggak ada yang bujuk. Kami dulu waktu masih Kristen memang fanatis. Bahkan saya bukan pendeta yang bertugas memimpin jemaat, tetapi saya yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya adalah datu mbahnya kafir. Ini dokumen saya mempendetakan para pendeta. Saya sengaja membukukannya karena terlalu banyak fitnah. Saya bukan Saifuddin Ibrahim, bukan Yusuf Roni yang murtad dari agama Islam lalu membawa-bawa nama bekas ustaz. Nggak percaya saya kalau ada ustaz murtad itu, nggak percaya. Ustaz itu nggak pernah murtad. Pendeta masuk Islam banyak pendeta masuk Islam. Di zaman para nabi sudah banyak. Di zaman para sahabat sudah banyak pendeta ahli kitab masuk Islam. Bahkan yang paling tahu rahasia tentang Islam itu adalah ahli kitab. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Dari dalam, enggak, pendeta belum zaman Taurat, Pak. Pendeta mengetahui Islam itu benar berdasarkan susunan manuskrip Holy Quran. Ini sejarah. Di zaman Musa Allah memberikan kitab Taurat. Taurat itu bukan dalam bentuk buku. Taurat itu tertulis di atas dua loh batu, 5 and 5, yang disebut dengan the 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Di dalam isi 10 perintah itu disebut dengan Torah. Dalam studi teologi Kristen itu Old Testament, perjanjian lama, disebut dengan Tenat, Torah, Nebiim, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu kitab syair. Dari susunan kitab-kitab inilah ada satu orang di sini namanya Bambang Nurseno. Dia bicara di YouTube pakai istilah Islam juga. Alhamdulillah katanya, kami sudah menemukan Injil asli di Israel. Tanyakan sama Nursena, kalau anda sudah menemukan Injil asli tentang perjalanan dakwah Nabi Isa, lalu bagaimana dengan sebuah buku yang ditulis seorang penulis Amerika yang berjudul The Dead Sea Scrolls, naskah laut mati, gulungan naskah laut mati. Apa kesimpulan dari buku itu? Ditulis di dalamnya bahwa Injil yang asli itu, kata Yahudi, disimpan ke dalam dasar laut mati. Kira-kira ada nggak orang bisa berenang, menyelam, diving ke laut mati? Garamnya nggak ada. Mau pecah kertas telinga kita ini, habis oksigen kita, saking kadar garamnya tinggi. Inilah saya meneliti ke sana. Ada 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Lalu Profesor Dr. Willy Lolowang, dosen pembimbing saya, Balanda Manado, dia katakan, pulang kita. Kenapa pulang, Prof? Jangankan kita ini satu tim, sedangkan Tuhan saja Yahudi tipu. Mana mungkin ada? Kalau ada, kenapa disimpan di laut mati? Berarti tidak bisa, ini omong kosong. Jadi yang ada, yang mereka temukan di Israel itu bukan di laut mati, di Goa Qumran.
Gua Qumran itu adalah naskah-naskah terpotong-potong, sepenggal-sepenggal naskah yang merupakan kitab para nabi, Nebi'im, bukan Injil. Injil itu tidak pernah terbukukan dalam bentuk manuskrip. Dia dibawa oleh Al-Masih ketika Al-Masih diangkat oleh Allah. Isa ibnu Maryam ruhulillahi wa kalimatullah. Ada 3 agama besar di sana. Dan sampai hari ini masih diyakini oleh orang Yahudi. Nama agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka bukan Taurat, kitab mereka adalah Talmud. Kita di Indonesia ini menganggap orang Yahudi kitabnya Taurat. Taurat dulu nenek moyang Yahudi. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan ini. Jadi Taurat itu tidak diwariskan kepada anak cucu Israel, karena meninggalnya Musa, sepeninggalnya Musa, wafatnya Musa, Taurat itu raib. Tidak ada satupun ahli geologi yang mampu membuktikan, ahli bibliologi yang bisa membuktikan ini catatan Taurat asli, karena dia memang tertulis di atas loh batu, bukan di kertas begini. Ada anak muda bilang di Pekanbaru, Ustadz, bapak saya punya Injil asli. Hebat sekali ya. Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Ini Injil juga tidak terbukukan dalam bentuk buku. Tadi malam ada yang bertanya kepada saya tentang The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Injil itu melekat pada lisan Nabi Isa. Isa diangkat oleh Allah, Injil jelas ikut, otomatis ikut. Adakah kira-kira jejak fakta historik yang memungkinkan seorang ahli bisa membuktikan Taurat dan Injil asli? Ada kira-kira? Nggak ada. Kembalilah wahai manusia, Taurat dan Injil asli itu nanti ada ketika diutusnya Ahmad bin Abdullah. Kalau bapak ibu mendapatkan keterangan tentang Isa dan ibunya di dalam Al-Quran, maka itulah Injil. Bapak dan ibu mendapatkan perjalanan Musa, Exodus dan bangsanya Israel, maka itulah Taurat. Bapak mendapatkan, ibu mendapatkan kisah tentang perjalanan Daud dan Sulaiman, Nabi, maka itulah Zabur, Mesmor, Elehadebarim. Baru kita tahu ya. Jadi orang Kristen memakai kitab yang ada sekarang ini bukan Taurat, bukan Injil. Mereka memakainya itu adalah kitab yang diadopsi dari Bani Israel Yahudi, namanya Perjanjian Lama. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Tidak ada hubungannya agama Kristen dengan Nabi Isa. Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan Nabi Musa. Tetapi pemahaman kita orang Islam dan Kristen di Indonesia, kitab orang Kristen adalah Injil. Bapak juga ibu turut berdosa. Ya, berdosa. Injil yang sebenar-benar Injil itu adalah Al-Quran. Itu yang membuat saya kagum dengan kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bukan karena melihat karakter umat Islam di Indonesia. Innalillahi, yang tukang begal motor namanya Abdullah, yang masuk penjara Ibrahim, Sulaiman, Muhammad. Jarang orang Kristen masuk penjara. Lalu karakter siapa yang saya harus ikuti? Apalagi di zaman politik begini. Tidak ada figur yang bisa dicontohkan. Nyebut nama Tuhan saja belepotan. Saya maulud Nabi ceramah di Kalimantan, ada seorang perwira tinggi memberikan sambutan. Kita berikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Woi kawan, bukan mualaf itu, bukan mualaf. Sudahlah, saya nggak usah bilang namanya. Pokoknya pangkatnya pati, perwira tinggi, kolonel atau apa.
Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Innalillahi. Makanya belajar Iqra kawan. Tidak cukup al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu dipelajari, bukan dinasabkan, bukan karena keturunan. Itu buktinya biar presiden Al-Fatihah viral lagi. Solat di syuting begini, dengan niat mau diviralkan. Nggak apa-apa kalau viralnya tajwidnya pas, mahrojnya pas. Ini salah.